Hari ini saya ingin sedikit bercerita tentang pengalaman saya dalam pelayanan. Jadi, saya sudah melayani Tuhan. Hari ini saya ingin sedikit bercerita tentang pengalaman saya dalam pelayanan. Jadi, saya sudah melayani Tuhan. Awal saya melayani itu saya masih SMP ya, tapi yang betul-betul terjun ke dalam pelayanan dan fokus dalam pelayanan itu ketika saya berusia 18 tahun ya. Saya masuk sekolah teologi pada usia 18 tahun. Sejauh sebelum itu, satu tahun sebelum itu saya mengalami pengalaman pribadi yang membuat saya mengambil keputusan untuk melayani Tuhan. Nah, saya punya cerita tentang pengalaman pelayanan saya pertama kali. Jadi di tahun 2011 saya ikut dalam pelayanan misi bersama ayah saya, karena papa saya ini adalah seorang penginjil dan dia melayani biasanya di Papua, tapi waktu itu saya ikut pelayanan papa saat papa akan melayani di NTT di daerah Alor ya. Nah, karena saya ini orang NTT, mama saya Ambon, papa saya asli NTT, dan saya lahir dan besarnya di Kupang, jadi saya tidak pernah pergi ke kampung halaman papa. Jadi waktu itu saya tamat SMA, bulan Julinya papa mengajak saya bersama adik saya yang di bawah saya, tepat sini adik saya yang di bawah saya, pergi ikut mengikuti pelayanan papa saya ke Alor ya. Jadi itu pertama kalinya saya terjun dalam pelayanan misi dan ikut bersama dengan papa saya. Nah, saya cerita yang ingin saya ceritakan di sini adalah tentang pengalaman kenapa sampai saya mengambil keputusan untuk melayani Tuhan. Sebenarnya saya karena basicnya anak pendeta, saya melayani tapi untuk serius ke sana, maksudnya mau jadi full timer pelayan Tuhan itu belum ada dalam niat saya waktu itu. Nah, saya punya cita-cita yang lain, punya impian yang lain yang ingin saya capai, dan saya hanya mendedikasikan hidup saya untuk melayani, tapi saya mau punya hal-hal lain yang ingin saya kerjakannya, ada mimpi-mimpi yang lain yang ingin saya capai. Tapi waktu itu ketika pergi pelayanan bersama bapak saya ke Alor, 1 minggu lebih kami di sana, hampir 2 minggu kami ada di Alor, lalu kami pulang. Jadi dari perjalanan dari Kupang ke Alor biasanya menggunakan kapal laut ya, jadi saya itu sempat. Jadi juga pertama kalinya saya naik kapal laut dan saya ikut pelayanan bersama ayah saya bersama papa saya ketika kami pulang kembali. Dan dalam perjalanan untuk menuju ke pelabuhan utama, kami mengalami gagal mesin di perahu motor ya. Jadi di perahu motor ini biasanya menampung, saya sudah lupa ya berapa, tidak boleh lebih dari puluhan 100 apa gitu ya. Sorry saya lupa, jadi tidak boleh lebih. Tapi hari itu penumpang kapal melebihi kapasitas yang sudah harusnya, karena ada kesalahan teknis di sana, penumpangnya melebihi kapasitas. Jadi di tengah perjalanan mesin kapal ini mati ya, mesin kapalnya mati, mesin perahu motor ini mati. Lalu kami mengalami keadaan di mana itu sudah ada di laut lepas ya. Dan biasanya kalau orang yang kejadian di sana, di daerah itu, kalau di laut lepas itu kemungkinan selamatnya itu kecil. Jadi ketika dalam perjalanan mesin motor mati dan kapal tidak bisa melaju, tapi cuman kapalnya terombang ambing tetap di situ, nggak bergerak sama sekali. Air mulai masuk ke dalam lambung kapal, bagian bawah itu air mulai masuk. Lalu orang-orang mulai panik di sana ketika mengetahui kok kapal nggak jalan, kok mesinnya mati. Jadi karena mereka tahu, banyak yang panik, dan kejadian yang terjadi dalam kepanikan yang biasanya terjadi adalah orang-orang marah, berteriak, menangis. Jadi
mesin yang mati membuat orang-orang panik dan mulai berteriak satu sama lainnya. Jadi situasi seperti itu, saya tahu dengan jelas bahwa orang-orang pasti, siapapun mengalami situasi yang terdesak seperti itu, situasi yang berbahaya seperti itu, pasti akan mengalami hal yang sama dengan yang dialami orang-orang ketika kami hampir kecelakaan perahu motor yang hampir tenggelam. Jadi waktu itu kami sudah ada di tengah laut, di laut lepas ya. Dan seperti tadi saya sudah katakan bahwa kalau ada kecelakaan di laut lepas biasanya sulit untuk selamat. Jadi kejadian itu mengubah kehidupan saya dan membuat saya mengambil keputusan untuk melayani Tuhan dan menerima panggilan Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan. Jadi saat kejadian itu berlangsung, perahu motor ini sudah hampir tenggelam, orang-orang sudah berteriak, panik, menangis dan sebagainya. Dan saya lihat dengan jelas juga papa saya yang duduk di pojokan kapal, dia sudah mulai pojokan kapal perahu motor ini. Papa saya lihat dengan jelas papa saya menangis, tapi dia tidak bersuara. Saya tahu karena papa saya tidak mau kami merasa ketakutan, makanya dia bersikap cukup tenang. Tapi saya bisa melihat dari tatapan papa saya itu ada rasa ketakutan kalau terjadi sesuatu kepada kami. Nah, waktu itu saya pergi bersama papa dan adik saya. Jadi adik saya yang di bawah saya ini bersama dengan kami ikut. Adik saya itu orang yang panikan ya. Adik saya nonton video ini pasti dia akan mengingat kejadian dan tertawa juga. Ada hal-hal lucu dan luar biasa yang terjadi waktu itu. Jadi adik saya juga menangis, dan karena memang dia dasarnya suka panik, ketika dia menangis dia ingin lompat dari perahu. Itu hal yang sangat lucu dan konyol ya yang saya alami. Ya, ketika adik saya ingin lompat dari perahu, saya mengatakan pada dia, "Loh, kita nggak tahu renang kok mau lompat ya." Saya pikir kalau memangnya lompat bisa selamat. Itu lucu sekali waktu itu ya, namanya juga orang panik ya, biasanya mengambil keputusan yang gegabah tanpa berpikir panjang. Jadi saya tahan dia, saya bilang jangan lompat, kita nggak tahu renang, kita pasti selamat, saya katakan demikian. Orang-orang yang mulai panik mulai berdiri, sudah tidak ada ketenangan, mereka mulai menjaga keseimbangan kapal agar kapal jangan terbalik. Saya cuma duduk di sana dan saya merasa sedikit berbeda situasi waktu itu. Saya tidak mendengar hiruk-pikuk teriakan orang atau tangisan mereka. Yang saya dengar dengan jelas suara Tuhan berbicara pada saya bahwa saya dan mereka tidak akan mati saat itu. Ya, saya mendengar suara Tuhan mengatakan, "Eta, kamu masih punya pelayanan yang besar yang saya persiapkan untuk kamu lakukan. Jadi kamu tidak akan berakhir di sini." Saya ingat dengan jelas seperti itu. Dan ketika saya mendengar suara Tuhan ini, saya merasa damai sejahtera. Lalu mengalir pujian dari mulut saya, satu pujian yang terus saya ingat, yang ketika saya mengalami masalah, saya sering menyanyikan pujian ini. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Ketika saya menyanyikan pujian ini, saya teringat bahwa Tuhan berdaulat atas segala hal. Bahkan di tengah lautan lepas pun Tuhan berdaulat di sana. Dan saat saya menyanyikan pujian ini, damai sejahtera Allah itu mengalir di hati saya. Saya tersenyum, saya tidak menangis, saya tidak panik. Lalu saya katakan kepada orang laki-laki, bapak-bapak ya, dia berdiri tepat di depan saya. Dia panik, dia pegang kopernya dan ingin melompat. Lalu saya katakan, "Pak, kita tidak mati di sini karena saya harus melayani Tuhan." Jadi ketika saya mengatakan demikian, Bapak ini ya, "Oh iya, kita tidak akan terjadi apa-apa." Tapi saya tahu dia panik dan mungkin dia menganggap bahwa pembicaraan yang saya katakan ini hanya perkataan anak remaja ya. Waktu itu saya masih umur 13 tahun yang ketakutan, mungkin dia berpikir seperti itu. Tapi saya pegang janji Tuhan saat itu bahwa saya harus melayani dan saya dipersiapkan untuk melayani Tuhan. Saya
Jadi saya menunggu, walaupun kami sudah lost kontak dari orang-orang di daratan dan perahu-perahu motor yang lewat tidak berani untuk menolong kami, karena takutnya mereka juga mengalami terbalik. Ketika mau menolong kami, mereka juga akan mengalami kecelakaan ya. Mungkin itu yang menjadi ketakutan, karena biasanya kalau kecelakaan di tempat itu pasti orangnya banyak yang menjadi korban. Jadi karena mereka tidak mau ada korban, jadi mereka tidak bisa menolong kami, dan sinyal juga sudah tidak ada lagi, tidak bisa saling kontak juga dengan orang-orang di daratan. Kami terombang-ambing cukup lama, dan satu hal yang saya tahu di sana tangan Tuhan bekerja dengan luar biasa. Ada satu kapal pengangkut semen yang lewat, dan kapal ini pun menolong kami karena melihat keadaan kami. Ya, mereka menolong kami, menolong mengangkat penumpang-penumpang, memindahkan ke kapal yang mereka punya, dan saya adalah orang terakhir yang naik ke kapal setelah papa saya naik. Dari kesaksian ini saya ingin mengatakan buat teman-teman, mungkin awalnya ketika saya mengikuti papa saya untuk pergi ke sana hanya ingin untuk liburan ya, karena saya juga masih di usia 17 tahun, masih ingin bersenang-senang dan sebagainya, dan saya juga tidak berpikir untuk melayani Tuhan, terjun ke dalam pelayanan dan segala hal. Tapi ketika saya mendengar suara Tuhan dan saya mengambil keputusan untuk melayani Tuhan tahun 2018, tepat di hari ulang tahun saya yang ke-18 tahun 2012, di usia saya yang ke-18 tahun, saya dipimpin Tuhan untuk datang ke Malang dan mengambil sekolah jurusan teologi bagian misi, dan sekarang saya sudah wisuda tahun 2015 kemarin. Saya sudah melayani juga, membantu pelayanan, dan saya yakin Tuhan memimpin untuk pelayanan-pelayanan selanjutnya, dan saya akan terus mempersiapkan diri saya untuk melayani Tuhan. Jadi buat teman-teman yang punya panggilan di dalam Tuhan, jangan berpikir bahwa melayani Tuhan itu pilihan terakhir. Kamu harus tahu bahwa menjadi pelayan Tuhan itu tugas istimewa, panggilan yang paling berharga yang jangan pernah kamu coba untuk lepaskan. Karena kalau kamu coba lepaskan, ada harga yang sangat mahal yang akan kamu bayar. Jadi sangat penting untuk saya menghimbau buat teman-teman yang muda, dimanapun kamu berada, siapapun kamu yang hari ini terima panggilan Tuhan untuk melayani Tuhan, jangan keraskan hatimu. Ayo lembutkan hatimu biar Tuhan menjamah, karena Tuhan punya rencana yang besar. Ketika Dia memanggil kamu, Dia akan mempersiapkan kamu dan akan memakai kamu seturut dengan kehendak rencananya. Dan sejak hari itu saya punya satu keputusan bahwa panggilan itu seharga nyawa. Apapun situasi dalam pelayanan yang saya hadapi, saya pernah menghadapi situasi pelayanan di mana saya mengalami diserang oleh kuasa kegelapan. Saya mengalami pelayanan yang terkadang kita ditolak saat kita melayani, orang-orang tidak ingin menerima Injil dan sebagainya. Suka duka dalam pelayanan itu vitamin untuk kehidupan kita. Jadi mari yang punya panggilan melayani, pegang itu, ikuti, dan layanilah Tuhan dengan baik. Layanilah jiwa-jiwa yang Tuhan izinkan kamu layani, dan jadilah berkat dalam pelayanan. Percaya Tuhan yang kita sembah, yang kita layani dengan giat adalah Tuhan yang akan siap sedia membela kita, menopang hidup kita, dan memberikan kita kekuatan untuk menjadi berkat dalam pelayanan. Saya juga mau cerita sedikit yang saya bagikan, bahwa saya sekarang, papa saya sudah Tuhan panggil pulang dari 2013. Ketika saya 1 tahun di Malang, Tuhan panggil pulang papa saya. Mama saya tahun 2011 bulan Oktober, jadi saya anak yatim piatu ya, tapi saya bersyukur saya punya Tuhan Yesus yang memelihara saya, dan Tuhan Yesus begitu baik. Saya percaya bahwa Tuhan yang menuntun, menopang saya dalam melayani, dan Tuhan yang memelihara saya. Yang paling istimewa dari anak yatim piatu adalah kamu dipelihara langsung oleh Bapa di surga. Jadi jangan pernah khawatir, saya sudah mengalaminya dan saya bersyukur sampai hari ini Tuhan pelihara kehidupan saya dan saudara-saudara saya, walaupun kami semua perempuan. Tuhan Yesus itu baik. Jangan pernah lepas panggilanmu, jangan pernah lepas Yesus, jangan pernah mencoba untuk melepaskan Yesus dari hidupmu,
Karena kehilangan Yesus, kamu kehilangan segalanya. Tapi ketika kamu memiliki Yesus, kamu memiliki segalanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.